Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Apa semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, iya. Apa semuanya dalam sukacita? Iya, semuanya dalam sukacita. Sudah rapi, sudah bersih. Mana senyumnya? Iya, benar, iya, senyumnya manis sekali. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan handphonenya, Alkitab, persembahannya, dan pasti hatinya ya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa pagi ini buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, berkatilah kami akan memulai ibadah kami, biarlah hati dan pikiran kami fokuskan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo sapa dulu kakaknya, adiknya, atau mama papa yang mendampingi. Selamat hari Minggu, adik, abang, mama, papa. Ya, udah? Oke, kakak undang bangkit untuk berdiri. Yuk, boleh gerakan badannya, boleh tepuk tangan sambil senyum-senyum, oke? Yuk, jangan ada yang cemberut, kita harus sukacita karena kita akan memuji Tuhan. Lagunya apa? Hari ini mari kita bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk, bangkit berdiri. Ya, boleh gerakan badannya, boleh tepuk tangan. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Bapa, kami mau datang beribadah kepadamu.
Tolonglah berkati kami dan tuntunlah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa burung pipit tidak menabur tapi Tuhan beri makan. Oke, kita mau nyanyi burung pipit. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, minggu lalu kita sampai ke titah yang keberapa? Ada yang tahu? Iya, titah yang ke-8. Jadi hari ini kita akan membaca titah yang ke-9. Titah yang ke-9 kakak ucapkan, nanti sama-sama kita mengulanginya. Oke, titah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Titah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya adik-adik, titahnya hari ini sampai yang ke-9 harus dihafal ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita mau bernyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kami tetap bernyanyi dan memuliakan-Mu
Dan kami akan tetap memuji dan menyanyikan lagu-lagu pujian-Mu. Dan biarkanlah kami pertumbuhan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bimbing kami Tuhan. Buka pikiran kami masing-masing. Supaya bisa kami cerna apa yang diterangkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Iya luar biasa. Kakak rindu loh. Ayo sekarang yang di rumah kita siapkan semua Alkitabnya. Kita akan buka dan baca firman dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Ayo adik-adik. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang lebih kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tinggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Ya, dari ayat tadi kita bisa cerna. Kalau kita mau hidup dengan damai, hidup sesuai dengan permintaan ayah kita, apa yang kita harus lakukan? Iya, mendengarkan perintah orang tua kita. Orang tua siapapun dia tidak pernah mengajarkan kesesatan kepada anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya seperti yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1. Hai anak-anakku, dengarkanlah perkataanku. Siapa yang pernah dibilang orang tuanya kepadanya seperti itu? Iya, kakak juga yakin pasti setiap orang tua mengajarkan begitu kepada anak-anaknya. Dan untuk itu kita sebagai anak seharusnya apa yang dididik orang tua kita praktekkan. Ada ilustrasi begini. Ada seorang anak, dia anak tunggal. Semasa dia tinggal di rumah ibunya sama ayahnya, ayahnya tetap menasihatkan perkataan-perkataan dan perbuatan baik untuk dia. Tapi karena ibunya terlalu sayang sama dia, terlalu memanjakan dia. Tapi si anak tunggal tadi, karena dia mendengarkan perkataan dari ayahnya, dia tetap melakukan yang terbaik. Pada waktunya setelah dia dewasa, dia kan pasti berpisah dengan kedua orang tuanya. Nah, dengan kita mendengarkan petunjuk-petunjuk dari orang tua kita, sesuai dengan nats ini, kita mungkin tidak akan berhidup berkesusahan. Seperti misalnya contoh, si Polan itu laki-laki loh, tapi dia bisa nyuci piring. Itu enggak salah, itu betul. Dia laki-laki masa dia masak, itu betul. Itu bukan tugas perempuan aja. Karena kedepannya kita jalani hidup ini, kita harus mampu mengerjakan segalanya. Contohnya, kalau adik-adik nanti sudah dewasa, pasti memilih pasangan hidup. Kalau yang laki-laki punya istri, kalau yang perempuan punya suami. Nah, saat si istrinya misalnya melahirkan, apakah bapaknya salah untuk memasak? Dari mana pengetahuan itu didapat? Sewaktu kecil dia dipelajari, nasihat-nasihat dari ayahnya dipraktekkannya sesudah dia berumah tangga. Jadi perintah-perintah orang tua itu, nasihat-nasihat dari orang tua itu harusnya kita lakukan seperti Raja Salomo. Dia juga mengikuti perintah ayahnya. Makanya
dia bisa memimpin anak-anaknya sampai ke tanah Kanaan. Untuk itu adik-adik, kakak cuman berharap, apalagi dalam masa situasi sekarang ini, masa yang terlalu sulit, masa PPKM, kemanapun kita terbatas. Kita punya duit juga nggak ada artinya untuk sekarang ini, apalagi nggak punya duit. Aduh, lebih nggak berarti. Nah, justru itu supaya kita cepat terbebas dari masalah pandemi ini. Ayo, kita rame-rame. Tapi kakak tadi mau khotbah loh buka masker. Karena sendiri kita hanya diwajibkan 3M. Ayo kita laksanakan. Kita tidak perlu kemana-mana berkunjung kalau tidak terpaksa. Itu juga termasuk nasihat kan. Untuk itu adik-adik, kakak berharap jangan pernah lupa nasihat ayah kita, apalagi yang di ayat 4 itu. Karena ketika ayah aku masih tinggal di rumah ayah aku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, kalau bisa kita berpegang teguh pada perintah-perintah ayah kita dalam hidup ini, kita pasti dapat berpegang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk itu kakak berpesan satu lagi, tetap prokes, ingat perintah ayah kita, perintah orang tua kita, dan patuh pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Saat kita tidak boleh berkunjung kemana-mana, ayo silakan di rumah. Saat kita tidak bisa ke mall, gak apa-apa kita di rumah. Jadi dengan kita mematuhi semua peraturan, termasuk peraturan yang dibuat pemerintah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa berkumpul dan bersatu di gereja memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih. Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tetap turut ke perintah ayah kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang turut perintah semua orang tua kami, terutama peraturan pemerintah kami. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak teladan-Mu Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sudahi pandemi di negara kami Tuhan. Kami rindu dengan kebersamaan Bapa. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini secara beramai-ramai Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau yang berfirman, jika Engkau yang memerintahkan, semua bisa berakhir. Bapa, dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak Bapa, ampunilah itu Bapa. Berkati semua orang tua kami Bapa. Berkati semua guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Demikian juga semua teman-teman kami dimanapun berada Bapa. Jauhkan semua dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berpesan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat akan peraturan orang tua, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Iya, kita mau bernyanyi lagi? Yuk, megah-megah HP langit. Mega-mega HP langit.
adik-adik, kita buka kembali Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan yang diambil dari Amsal. Amsal dari perjanjian baru apa perjanjian lama? Apa? Iya, perjanjian lama. Oke, kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 1. Sudah dapat semuanya? Amsal 4 ayat 1. Ya, mari kita sama-sama membacanya. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kita ulangi sekali lagi. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat hafalan dihafal dan tentunya dimasukkan ke dalam hati dan dilaksanakan dalam kehidupannya. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, ayo siapkan persembahan kita. Ya, kita siapkan persembahan kita angkat. Mari sama-sama kita Udah semuanya? Ayo sama-sama kita mengucapkan Hubere doon hubani harajaon ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi si semut yang kecil. Hafal ya si semut yang kecil? Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanon nami salakan natursa dopham hasoman nami torang agehuja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Tuhan kita. Tuhan memberkati kita
dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.